Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Sorot 10. Saya sekarang berada di kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi wanita di Kabupaten Ketapang. Ada staf ahli Bupati dan dari KPU. Nah, Pak Maryadi, partisipasi perempuan dalam politik terutama ini ya, seperti apa Pak Maryadi melihatnya? Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Sorot 10. Ya. Terima kasih Bang Yasmin. Ya. Hari ini tadi saya motivasi dan membuka kegiatan advokasi ini yang temanya adalah perempuan mandiri, kreatif, inovatif dan kreatif dalam bangun diri. Ya. Dan ini sesuatu kegiatan yang luar biasa sekali mengangkat peran wanita agar lebih merata di semua lini kan, ekonomi, politik, kemudian sosial dan hukum. Nah, tadi menyambung kaitan dengan prosesi wanita di politik, saya kira ini fakta yang tidak terbantahkan bahwa kita masih rendah dan ini perlu kita dorong. Salah satu kegiatan ini adalah untuk mendorong itu. Makanya hadir narasumber nanti dari KPU Ketapang, sehingga nanti barangkali di rekomendasi akan kita minta itu oleh perangkat daerah atau mungkin KPU sendiri kan, bagaimana menghadirkan wanita di setiap event politik ya, baik dalam politik lembaga politik sini maupun kegiatan seperti umpamanya di KPPS sampai kemudian di tingkat kecamatan segala macam. Itu semua kita dedikasikan untuk tadi mengangkat peran wanita itu di politik. Kegiatan lain saya kira dan saya disampaikan terbukti bahwa wanita ini itu suatu pokok yang biasa mampu bertahan dalam situasi sulit sekalipun, termasuk masa pandemi di mana ibu-ibu bisa berkreasi membangun atau membuat usaha rumah tangga dan tidak kan. Itu saya kira ini fakta yang tidak ada, hanya barangkali dalam konteks secara umum kita belum mampu mengangkat itu menjadi sebuah gerakan yang serampak atau yang gradual, sehingga ini sekali lagi menjadi bertanggung jawab pemerintah daerah untuk selalu dan mendorong ini ya, mendorong semua itu sehingga indeks usaha di Ketapang bisa meningkat. Iya. Kalau Pak Nurianto, perempuan dalam politik kan sekarang ini kalau kita melihat lebih sebagai pemanis di partai politik itu. Nah, kita lihat saja perempuan di parlemen kita itu kan hanya 4 orang kalau saya tidak salah. Nah, seperti apa langkah untuk membuat perempuan itu menjadi bagian penentu dari sebuah kebijakan partai itu? Izin Bang Yasmin dan sahabat Sorot 10 semua. Jadi sebetulnya undang-undang sudah mengatur itu 30% itu di pendaftaran itu harus ada perempuan. Bahkan kalau ada salah satu partai yang tidak cukup 30%, maka tidak boleh dilanjutkan. Artinya tidak sah secara persyaratan. Maka dari itu harapan kita 30% ini, betul kata Bang Yasmin, ini tidak hanya sebagai pelengkap saja, tapi memang harus menjadi wanita tangguh, dan untuk nantinya ini di DPR, baik di DPR Kabupaten, Provinsi, RI, DPD, ini memang ada perempuan-perempuan yang terpilih. Tentu ini perlu kerja keras dan tanggung jawab kita bersama untuk mensukseskan ini. Jadi kepada masyarakat khususnya Kabupaten Ketapang, ya ayo mari kita bersama-sama. Jadi 30% dari perempuan ini kita harapkan bukan hanya sebagai pelengkap saja, tapi bisa sampai ke selanjutnya untuk dilantik. Atau perempuan sebenarnya perlu memilih perempuan karena jumlah pemilih perempuan itu cukup banyak kan? Ya kalau seperti itu perempuannya yang nggak kompak ini. Banyak faktor itu, Pak. Iya. Oke. Dari kampus seperti apa melihat perempuan di bidang politik ini? Kalau tentang politik gimana ya? Kalau wirausaha. Bidang usaha. Kewirausahaan. Ya. Nah, kalau peningkatan ekonomi kreatif perempuan seperti apa? Nah, banyak sekali Pak sebenarnya ekonomi kreatif perempuan itu. Kita sebenarnya juga sudah sering sekali menjadi narasumber tentang inovatif kreatif perempuan, di mana Ketapang itu sebenarnya masih banyak sesuatu yang perlu diolah, digali, banyak komoditinya, bisa kita tingkatkan. Contohnya banyak sekali di sini produk-produk komoditi dari perikanan juga, masih bisa digali dan bisa dijadikan
produk dia. Nah, mengapa sepertinya sekarang ini belum terlalu tergali gitu? Kalau saya amati dari beberapa, saya menjadi narasumber dari Iya. sebenarnya dari SDM-nya sendiri. Oh ya? Iya. SDM dalam artian tingkat pendidikan kah atau apa? Keinginan. Oh. Keinginan sendiri. Mm-hmm. Karena kebanyakan seperti itu. Iya. Kalau saya mengisi terus kemudian Mm-hmm. setelah itu saya kan ada datang lagi gitu Mm-hmm. ya. Itu pasti saya tanya berbagai macam alasannya. Oh. Kebetulan kebanyakan dana yang diinginkan. Mm-hmm. Padahal dia nggak ada dananya ini. Mm-hmm. Terus kemudian nggak ada kan dana itu sebenarnya bisa dicari juga. Mm-hmm. Nggak ada bekalnya. Bekalnya sebenarnya dari ilmunya itu tadi sebenarnya udah ada bekalnya. Oh, dari sisi pengetahuan udah ada sebenarnya, tapi Bekal pertama ya. iya, exact. Dari dinas sosial seperti apa sih memandang menciptakan perempuan mandiri, kreatif dan inovatif serta partisipatif ini? Ya, kami sebagai penyelenggara Mm-hmm. ya, tidak hanya tahun ini, Mm-hmm. sehingga tahun depan juga berlanjut. Ya. Sehingga kita ingin mengetahui Mm-hmm. keterwakilan perempuan Mm-hmm. politik, hukum, sosial. Mm-hmm. Sejauh mana kita mengedukasi, ya, mengedukasi kepada perempuan keterwakilan dalam tadi politik, hukum, sosial, dan ekonomi. Mm-hmm. Jadi kami berharap kegiatan ini tidak sampai di sini, akan berlanjut ke depan. Ya. Bu Patmi, kalau melihat ini, Bu Patmi kan di anak di bidang P3A. P3A. Ini kan banyak sekali persoalan ini. Benar. Nah, itu Nggak. Dan kita melihat kasus-kasus di Ketapang itu seperti apa sih sebenarnya untuk penanganannya ke depannya? Baik, untuk terkait di bidang P3A, Nah. kita ini wajahnya bidang P3A dalam satu. Iya. Jadi kita menyebut perhatian pelayanan ini terhadap pemberdayaan dan pemberdayaan. Mm-mm. Nah, untuk kasus-kasusnya ini untuk bulan Agustus itu sudah sekitar 45 kasus. 45 kasus? Kasus kekerasan? Kekerasan pada anak. Sebenarnya lebih daripada itu, Pak. Oh, Karena kita jadi fenomena gunung es ya? Gunung es, jadi Mm-mm. yang kelihatannya itu sedikit, Mm-mm. yang melapor tidak melapor itu lebih banyak yang tidak melapor. Karena itu, karena merasa takut kasusnya itu diketahui orang lain. Iya, masih. Malu, Pak, malu. Iya, oke. Tapi untuk sekarang ini sudah beberapa tahun terakhir ini kalau kita lihat data yang masuk di Simponi, di data-data itu kan masuk di data di Simponi. Kami bekerjasama dengan bidang Polres, di bidang KPPA, dan juga di Kementerian Agama, itu bahwa masyarakat ini sudah mulai mau datang ke kami. Oh, gitu ya. Karena kami ini ada yang namanya aplikasi SAPA, Sahabat Perempuan dan Anak, itu dari turunan dari provinsi. Oh, gitu. Jadi Iya. saat ini kami lihat mereka itu sudah berani untuk mengungkapkan. Oke. Seperti itu. Ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, terima kasih atas kesempatan bincang-bincangnya. Yasmin Umar untuk Sorot 10.